Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wang Kindabuke. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil, yaitu mahasiswa UNFI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, yaitu negara saya sendiri, dan juga negara-negara yang lain. Untuk itu kita akan masuk pada topik pembahasan. Kita harus pahami dulu bagaimana itu permasalahan lingkungan dan definisinya. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan multidimensional yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun begitu, pemerintah tetap menjadi sektor berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, karena pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan. Isu permasalahan lingkungan menjadi penting karena kualitas lingkungan akan menjadi berpengaruh besar kualitas hidup manusia secara langsung. Selain itu, kualitas lingkungan juga mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa mendatang. Krisis lingkungan yang telah disadari sebagai problem terbesar abad ini. Hal ini disebabkan karena pencemaran lingkungan merupakan isu global yang nampaknya menimpa penghuni dunia masa kini dan generasi mendatang. Krisis lingkungan hidup merupakan masalah yang banyak bencana alam atau yang kita temui sekarang ini, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, suhu bumi yang semakin memanas, menipisnya lapisan ozon, keringan, pencemaran air, bahkan sampai tingkat pencemaran udara. Hal ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa alam ini telah mengalami kerusakan dari berbagai sisi bumi yang dulunya sangat serius bagi kehidupan manusia. Jadi kita langsung pada pembahasannya, yaitu kita akan membahas permasalahan atau yang berada di negara kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia dan dunia semakin banyak yang penting untuk segera dicari solusinya. Apa saja daftar masalah lingkungan yang penyebab dan solusinya yang penting untuk kita ketahui. Dan sini saya mendapat masalah, yaitu masalah lingkungan hidup dan penyebabnya. Ini adalah masalah lingkungan hidup Indonesia dan dunia beserta penyebabnya. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusi, maka berkelanjutan hidup manusia bumi mengkhawatirkan. Kita lanjut, yaitu ini faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pada negara Indonesia dan juga negara lain. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini sangat berperan penting, yaitu berdampak kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadinya karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang kedua, banjir. Banjir ini sering kita temui di daerah tertentu, yaitu biasanya terjadi di Jakarta, di Manado, di Makassar. Itu banyak terjadi banjir. Dan ini selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya hujan yang terus menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi,
dan dampaknya bergantung pada besaran kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak penggunaan yang roboh, terjadinya tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Ini banyak terjadi juga pada daerah-daerah di Indonesia, yaitu di kota Aceh. Pertama itu di kota Aceh terjadi gempa dan mengakibatkan tsunami dan menjadi kerusakan besar bagi negara Indonesia. Dan juga yang kedua itu terjadi di kota Palu. Yang pertama juga terjadi gempa dan juga terjadi tsunami yang memakan korban jiwa dan banyak memakan kerusakan. Yang kelima, Gunung Merapi meletus. Akibat Gunung Merapi meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama bergantung pada besarnya kekuatan letusan. Yang keenam, faktor manusia. Manusia juga sebagai faktor alam atau faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Itu manusia membuang sampah sembarangan, itu adalah salah satu contoh manusia dapat merusak lingkungan. Yang ketujuh, membuang sampah sembarangan. Yang saya bahas tadi itu termasuk pada faktor manusia. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Kita lanjut pada yang ke-8, yaitu limbah industri. Limbah industri ini juga dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Yang ke-9, menebang hutan secara liar. Saat ini luasnya hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan air, sehingga dapat terjadi banjir dan longsor, dan juga kebakaran. Berapa faktor terkaitnya kerusakan lingkungan di Indonesia? Yaitu di sini saya dapat fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia antara lain. Yang pertama, lajunya forestation pencapaian sampai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam, dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Yang kedua, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan terumbu karang, meningkat risiko bencana terhadap daerah pesisir, pengancaman keanekaragaman hayati laut, dan menurunkan produksi perikanan laut. Ketiga, tingginya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran laut di Indonesia. Bahkan pada 2010, Sungai Citarum pernah dinobatkan sebagai sungai yang paling tercemar di dunia oleh situs affhotspot.com.world Bank. Juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polutan tertinggi ketiga setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan terancam punah menurut catatan IUCN Red List. Sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status terancam tertinggi, yaitu status critically endangered. Jadi untuk menjaga atau merawat suatu lingkungan, ada prinsip yang harus kita terapkan pada kehidupan kita. Kita akan mengambil kesimpulan
untuk materi ini. Itu prinsip pertama adalah sikap hormat kepada alam, hormat kepada alam, atau terhadap alam disebut respect of nature. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta. Seluruh manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada di hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Prinsip yang kedua itu prinsip tanggung jawab, moral responsibility of nature. Sejati alam adalah milik kita bersama. Jika kita hargai dengan sebagai nilai pada dirinya kita sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia. Yang ketiga, prinsip solidaritas cosmic solidarity. Solidaritas kosmik pada hakikat adalah sikap kebersamaan manusia dengan alam. Pendekatan kosmik berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, secara mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam, persahabatan dengan alam, dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, atau disebut dengan caring of nature. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharapkan balasan serta didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan atau non-harm. Prinsip ini merupakan prinsip yang tidak merugikan alam secara tidak perlu. Untuk minimal merupakan tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menekan pada nilai kualitas cara hidup dan bukan kekayaan, sarana serta standar material. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam keterkaitan dengan alam semesta. Juga tentang sistem sosial harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Oleh karena itu setiap orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang yang demokrasi. Sebaliknya orang yang tidak demokratis sangat memungkinkan bahwa dia seorang merusak lingkungan. Yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama ditujukan untuk pejabat, misalnya orang yang diberikan kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan orang yang memiliki dedikasi moral tinggal karena diharapkan dapat menggunakan pengetahuannya. Demikian kesimpulan dan saran yang kami berikan kepada kita atau kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.